Oke semuanya, hari ini kita pembelajaran tentang teknik presentasi. Sebelum saya menjelaskan teknik presentasi, saya jelasin dulu ya untuk pengertian presentasi ini. Ada menurut Erwin Sutomo, pengertian presentasi ini adalah sebuah kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Nah, kalau kalian tahu ini, dengan presentasi ini kita punya metode rumus juga, yaitu 5W plus 1H. Pastinya kalian juga udah tahu ya, 5W plus 1H itu di mana 5W-nya itu ada why, kenapa, who siapa, what apa, when, where, di mana, dan 1H itu adalah how, bagaimana. Bu, maaf telat. Oke, saya lanjut ya. Nah, setiap presentasi itu pasti ada strukturnya, karena kita nggak bisa asal sembarang presentasi. Kalau misalnya asal sembarang presentasi, pasti hasilnya tidak bagus dan tidak baik. Maka itu kita perlu setiap presentasi itu kita desain. Ada yang namanya opening, ada yang namanya body, ada yang namanya conclusion. Nah, itu opening itu dimana pembukaan nih, seperti pendahuluan. Itu poin pertamanya. Poin keduanya adalah body, yaitu isi-isi dari presentasi tersebut, apa yang ingin kalian sampaikan dari isi materinya. Dan conclusion itu kayak seperti kesimpulan ya, terakhir di poin ketiga. Ini sangat diperlukan. Nah, karena kita perlu mencakup yang namanya poin 1, poin 2, poin 3. Nah, beberapa kan pasti presentasi ini kita perlu punya teknik yang efektif. Nah, ini ada ke-6 teknik presentasi yang efektif, yaitu nih, yang pertama saya jelasin ya, mampu mengartikulasikan secara jelas dan dapat didengar sehingga audiens juga bisa jelas nih mendengarnya setiap kalian presentasi. Yang kedua, tidak berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat, jadi sesuai tempo waktunya. Yang ketiga, menghindari jargon tetapi gunakan istilah teknis yang sesuai. Yang keempat, mampu menggunakan bantuan visual terutama sebagai ilustrasi poin tertentu. Yang kelima, ada ilustrasi harus dibuat secara wajar dan mudah untuk dipahami agar audiens pun juga mengerti nih apa yang kalian sampaikan. Dan yang terakhir adalah hindari pemakaian ilustrasi yang rumit. Jadi gunakan bahasa yang sesuai audiens nih yang didengar nih. Kalau misalkan memang kalian presentasi di kantor, ya gunakan secara agak formal. Tapi kalau yang presentasi seperti biasa ya, kalau misalkan kalian presentasi kuliah ataupun yang lainnya yang tidak formal, itu kalian bisa menggunakan bahasa tidak usah formal tapi tetap jelas dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang mengerti seperti itu. Nah, angka baiknya kalau kalian presentasi itu pastinya kalian juga harus menarik ya perhatian audiens. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Saya ingin bertanya Bu, terus gimana cara presentasi yang baik? Oke, pertanyaannya bagus. Bagaimana cara presentasi yang baik? Sama aja ya, cara presentasi yang baik dan efektif ya. Pastikan kalian harus kenali dulu audiens Anda agar presentasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya si audiens. Dan yang ketiga, pastinya kalian perlu tentukan tujuan presentasi. Nah, kalian mau presentasi apa nih? Kalian materinya juga udah harus tahu di awal, sehingga itu untuk memandu konten dan fokus presentasi kalian. Dan yang ketiga, mulailah dengan pengantar yang menarik, sehingga jadi saat kalian sudah dengan pengantar yang menarik, kalian tarik nih perhatian audiens sejak awal dengan cerita atau fakta menarik atau yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu gunakan struktur yang jelas, sehingga dari pengantar, isi dan kesimpulannya pun jelas, jadi mudah dimengerti ya. Dan selanjutnya itu kalian juga pastinya, kalau misalkan contoh kalian presentasi pakai PPT, ya gunakan slide yang bersih dan efektif. Kuranginlah teks berlebihan atau gambar-gambar yang berlebihan, tapi gunain gambar yang secukupnya aja sama mendukung poin-poinnya nih. Terus habis itu selanjutnya kalian bisa juga pertahankan kontak mata. Jadi saat kalian presentasi nih, kalian kontak matanya tuh ke audiens, jangan ada yang ke atas, ada yang ke bawah, seperti itu. Dan gunakan bahasa tubuh, gestur tubuh yang baik, sehingga itu mendukung pesan kalian nih, apa yang kalian ingin sampaikan ke audiens, tapi jangan berlebihan juga. Terus bicaralah dengan jelas, dengan volume yang sesuai, yang bisa didengar audiens. Jadi tidak terlalu kecil, tapi gak besar juga gitu. Setelah itu kalian juga bisa sesuaikan waktu kalian. Misalkan presentasi diminta sesuai waktunya hanya berapa
setengah jam gitu. Kalian ya nyesuaiin nih presentasi slide-slide-nya kira-kira butuh berapa waktu lama nih. Nah itu jadi sesuai waktunya pas, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Dan kalian juga harus hadapi setiap pertanyaan dari audiens dengan percaya diri. Dan jangan jadi nggak ngangong-ngangong gitu, nggak malu-malu, tapi percaya diri nih kalian jawab apa yang ditanya ini. Dan yang terakhir, kalian bisa juga evaluasi. Evaluasi itu maksudnya review dan perbaikan. Jadi setelah kalian presentasi nih, kalian bisa perbaiki nih potensi apa nih yang kurang, dan pastikan semuanya itu berjalannya dengan lancar, sehingga evaluasi tersebut bisa kalian gunakan nih perbaikan untuk masa mendatang atau presentasi selanjutnya. Oke, itu aja dari Ibu. Pembelajarannya sudah selesai. Sekian dan terima kasih.